Ada seseorang ibu-ibu datang ke saya, "Bang, di rumah saya itu lampunya mati, saklarnya terjadi konslet. Jadi minta tolong untuk diperbaiki." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kono Channel. Gimana kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Oke, baik sobat. Nah, di sini kita coba menjawab pertanyaan ya. Jadi kebetulan ada seseorang ibu-ibu datang ke saya minta tolong untuk memperbaiki instalasi listrik. Kebetulan ada salah satu lampu yang jadi kalau saklarnya dihidupkan itu lampunya mati, terus terjadi konsleting. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini sedikit kita jelaskan ya. Ada kalanya di rumah kita ya, atau di rumah tetangga-tetangga kita. Jadi kalau pada saat saklar di-on-kan, lampunya tidak mau hidup, tetapi malah yang terjadi konsleting, ya. Atau di KWH meter itu MCB-nya jeglek atau trip, bahasanya seperti itu. Nah, kalau permasalahan konsleting seperti itu, kira-kira apakah di saklar atau di sambungan terminal di atas plafon ya, di terminal di tedusnya, ataukah di posisi fitting lampu, ataukah di memang lampunya yang sudah rusak. Karena kita sering menemukan bahwa ada satu merek lampu ya, kalau si lampu itu posisi sudah mati ya, kalau lampu itu masih tetap terpasang di fitting lampu, walaupun lampu itu tidak hidup, kalau saklar di-on-kan, itu terkadang terjadi konsleting ya. Itu ada salah satu merek tertentu lampu yang seperti itu. Jadi harusnya kalau memang lampu itu sudah mati, harusnya langsung dilepas ya, walaupun tidak secara langsung diganti dengan lampu yang baru, tapi minimal lampu itu harus dilepas dulu dari fittingnya. Oke, yang namanya konsleting itu terjadi karena adanya kontak pada jalur pasa dengan netral ya. Jadi pasa dengan netral itu terhubung. Nah, sekarang kalau posisi ke saklar itu kan di sini tidak ada kabel netral ya yang menuju ke saklar. Jadi khusus jalur pasa ya. Satu pasa input, kedua pasa output yang buat ke lampu. Jadi 3 kabel di sini ya, pasa input dan 2 pasa output. Jadi kalau ada permasalahan di saat saklar di-on-kan terjadi konslet atau jeglek di MCB di KWH meter, itu permasalahannya bukan di saklar. Itu poinnya ya. Jadi permasalahannya bukan di saklar ya. Jadi kita jangan buru-buru beli saklar yang baru ya untuk menggantinya. Permasalahan itu bisa di terminal sambungan, di tedus di atas plafon ya. Bisa juga di fitting lampu. Atau juga bisa di memang lampunya yang sudah rusak. Ya, karena tadi sedikit kita jelaskan bahwa ada salah satu merek tertentu, kalau memang lampu itu sudah mati tetapi masih terpasang di fitting lampu, kalau saklar di-on-kan, dia bisa konslet. Itu masalah konstruksi di lampunya ya. Karena kabel yang menuju ke saklar itu tidak ada netral. Ya. Sedangkan tadi kita jelaskan bahwa terjadinya konslet itu kan karena adanya kontak pada jalur pasa dan netral. Seperti itu ya. Oke, baik sobat, kita lanjutkan. Jadi permasalahan konsleting itu tidak terjadi di saklar ya. Walaupun mungkin itu saklar tunggal atau saklar ganda ataupun saklar triple sekalipun. Permasalahan konsleting itu tidak ada di saklar. Nah, lain halnya dengan posisi saklar yang jadi satu sama stop kontak seperti ini. Ini ada kemungkinan terjadi konslet juga di saklar ini, di saklar plus stop kontak ini. Ini kan ada jalur netral yang terhubung ke sini ya. Ada kalanya mungkin pemasangan kabel yang kurang kencang, sehingga di dalamnya, jadi di saat kabel lepas, mungkin netralnya, jadi dia bersentuhan dengan jalur pasa, ataupun sebaliknya ya, mungkin pemasangan jalur pasanya yang kendor, kabelnya terlepas, sehingga menyentuh kabel netral. Jadi seperti itu ya gambarannya, bahwasanya terjadinya konsleting itu bukan di saklar. Nah, tetapi kalau di saklar plus stop kontak seperti ini ada kemungkinan terjadi konsleting. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwasanya di saklar plus stop kontak ini ada jalur netral yang ke sini.
Baik sobat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah bersama Konos Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.